Selamat siang, perkenalkan nama saya Asriati, NIM 200906500020. Di sini saya akan membahas tentang ketimpangan kemiskinan dan pendapatan. Submateri yang akan saya jelaskan yaitu ukuran ketimpangan dan kemiskinan. Adapun pembahasannya, yang pertama itu definisi kemiskinan, yang kedua pengukuran kemiskinan, yang ketiga penyebab kemiskinan, yang keempat definisi ketimpangan, yang kelima pengukuran ketimpangan, dan yang keenam penyebab ketimpangan. Pada pembahasan pertama, definisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan standar hidup minimum seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Kemiskinan ada dua bagian, yaitu kemiskinan absolut, merupakan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian kemiskinan relatif, merupakan pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Menurut Kincaid, semakin besar ketimpangan antara tingkat hidup orang kaya dan orang miskin, maka semakin besar pula jumlah penduduk yang selalu miskin, yaitu dengan melihat hubungan antara populasi terhadap distribusi pendapatan. Kemudian kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah suatu konsep yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Dan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah suatu konsep kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya. Ada pula kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum serta keadaan tanah yang tandus. Kemudian kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata. Adapun pengukuran kemiskinan, yang pertama pendekatan menggunakan pengeluaran untuk kebutuhan dasar. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan maupun non-pangan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemudian model kesejahteraan keluarga BKKBN membuat proyek, yakni pendapatan keluarga, yang meliputi 4 jenis kelompok data, yaitu demografi, peserta KB, tahap pengembangan sejahtera, dan peserta individu. Kemudian model pembangunan manusia. Menurut konsep ini memuat penjelasan tentang 4 indeks, yaitu indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, langkah pemberdayaan gender, dan indeks kemiskinan manusia. Kemudian ada pula penyebab kemiskinan. Yang pertama, policy-induced process, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan. Di antaranya adalah kebijakan yang katanya anti kemiskinan tetapi realitanya justru melestarikannya. Kemudian sosioekonomi dualisme, yaitu gambaran kemiskinan yang diwariskan penjajah. Petani di bekas negara jajahan misalnya menjadi termarginalkan karena tanah yang paling subur telah dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor. Kemudian yang ketiga, population growth, yang menganggap bahwa kemiskinan disebabkan oleh pertambahan penduduk yang pesat. Menurut teori Malthus, bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur, sedang pertambahan pangan seperti deret hitung, sehingga suatu ketika masyarakat akan semakin miskin. Kemudian resources management and environment, di mana kemiskinan terjadi karena adanya unsur mismanajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal
terbang akan menurunkan produktivitas. Akibat selanjutnya masyarakat tani bisa menjadi miskin. Kemudian natural social and process, di mana kemiskinan terjadi karena siklus alam. Tinggal di lahan kritis adalah berbahaya dan kurang beruntung, karena ketika musim hujan akan terjadi banjir dan ketika musim kemarau akan kekurangan air. Akibatnya tidak mungkin produktivitasnya maksimal dan dapat didayagunakan terus-menerus. Ada pula indikator kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini mengukur kemiskinan melalui ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makan yang dipatok 2100 kalori per hari. Kemudian heat count index mengukur kemiskinan dengan menggunakan nilai rupiah dengan pendapatan minimal $2 per hari. Yang berikut definisi ketimpangan. Menurut Kuncoro, ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat. Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Ada pula pengukuran ketimpangan. Yang pertama, size distribution. Secara umum ketimpangan ini dihitung dengan menghitung beberapa persen pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang paling miskin. Selanjutnya, ukuran ketimpangan bisa juga dilakukan dengan membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40% orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20% orang paling kaya. Sehingga tingkat ketimpangan berat jika 40% penduduk paling miskin meningkat kurang dari 12% pendapatan nasional. Kemudian poin B menjelaskan bahwa tingkat ketimpangan sedang jika 40% penduduk paling miskin menerima 12-17% dari pendapatan nasional. Kemudian tingkat ketimpangan ringan jika 40% penduduk paling miskin menerima di atas 17% dari pendapatan nasional. Kemudian pengukuran ketimpangan juga dapat diukur melalui kurva Lorenz. Awal mula ditemukan kurva Lorenz adalah ada seorang yang berasal dari Amerika yang merupakan ahli dalam bidang statistik yang bernama Konrad Lorenz. Kurva Lorenz ini berbentuk bujur sangkar dengan sisi vertikal merupakan persentase pendapatan masyarakat yang diterima oleh masyarakat, serta dari sisi horizontal merupakan persentase penduduk. Kurva Lorenz adalah kurva yang dibuat berdasarkan angka-angka yang digunakan dalam perhitungan size distribution dengan cara menampilkan dalam bentuk kurva. Kemudian indeks Gini. Indeks Gini sebagai metode perhitungan yang sering digunakan dalam melihat seberapa besar angka ketimpangan pendapatan yang terjadi. Perhitungan dapat menggunakan indeks Gini didapatkan dengan menghitung luas daerah di antara garis diagonal yang merupakan garis pemerataan sempurna dengan kurva Lorenz, dan kemudian dibandingkan dengan luas total dari setengah bujur sangkar di mana terdapatnya kurva Lorenz. Adapun rumus koefisien Gini dapat kita lihat. Kemudian regional income disparities. Jeffrey G. Williamson meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Formulasi indeks Williamson secara statistik dapat kita lihat pada slide yang sudah ditampilkan. Ada pula penyebab ketimpangan. Yang pertama, tingginya pertambahan penduduk yang berdampak pada penurunan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua, banyak investasi dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari
pekerja, maka pengangguran bertambah. Kemudian penyebab ketimpangan selanjutnya itu mobilitas sosial yang rendah. Dan yang terakhir, ketidakelastisan permintaan negara terhadap barang ekspor yang menyebabkan nilai tukar memburuk dalam perdagangan dengan negara maju. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.